البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عندك يا فيصل. Kalau kita ingin bersumpah, maka dengan apa kita bersumpah? Dengan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Baik. Contoh bersumpah dengan sifat-sifat Allah bagaimana? Wallahi, ini dengan nama Allah. Contoh bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Baik. Contoh bersumpah dengan sifat-sifat Allah ya qanifillah, ya dengan sifat-sifat yang sabit. Seperti misal sifat izzat, sifat kemuliaan, maka kita katakan wa izzatillah. Demi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan sifat kalam. Wa kalamillah. Atau dengan Al-Quran, karena Al-Quran termasuk kalam Allah. Wal Qur'ani, yang rajih hal tersebut boleh. Kenapa ketika seorang hendak bersumpah harus bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifatnya? Tidak boleh dengan selain itu. Indak ya Abdur Rauf. Tayyib. Nah, sisi ini yang harus dipahami ya khonifillah. Bahwasanya ketika seorang bersumpah, di situ terdapat pengagungan terhadap sesuatu yang dia bersumpah dengannya. Karena pengagungan inilah tidak boleh seorang bersumpah dengan selain nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Seorang bersumpah demi Yesus. Tayyib. Maka berarti orang yang bersumpah tadi betul-betul mengagungkan Yesus. Mengagungkan Yesus. Seandainya dia mengingkari sumpahnya, mesti ada rasa takut. Ada rasa takut. Tayyib. Dan seorang menuntut sumpah dengan suatu perkara karena apa? Karena dia sepakat terhadap agungnya perkara yang dia bersumpah tadi. Disinilah kenapa kok kemudian hukumnya termasuk dalam kesyirikan kalau bersumpah dengan selain nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Paham? Jadi unsur pengagungan yang ada pada orang yang bersumpah terhadap perkara yang dia bersumpah dengannya ini, itulah yang yang menjadikan tidak boleh bersumpah dengan selain nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Baik. Paham Kasya? Sekarang kita masuk pada poin yang ke-74. Udhkur ba'dal halif al-muharram. Sebutkan sebagian sumpah-sumpah yang diharamkan, sumpah-sumpah yang terlarang. Wal jawab al-halif bil aba wasyarafi wal amanah wa kullu halifin bi ghairillah. Jawabnya khonifillah, contohnya sumpah-sumpah yang muharram adalah al-halif bil aba, demi nenek moyangku, demi nenek moyang kita. Tayyib. Misalnya sebagaimana
para Arab jahiliyah dulu ikhwanifillah bersumpah bi abaina bi ummahatina. Atau dengan asyaraf, dengan apa? Kehormatan. Dan ini banyak ikhwanifillah kemudian ditiru pada sebagian instansi-instansi atau bahkan sebagian organisasi. Misalnya pramuka ikhwanifillah, kalau diperhatikan ada unsur apa? Unsur ini yaitu demi kehormatanku aku akan bersungguh-sungguh dalam dasar dharma itu. Ya, dasar dharma pramuka. Ada kan? Demi kehormatanku dan seterusnya. Nah, ini terlarang ikhwanifillah, muharram. Wal amanah, dan bersumpah dengan amanah. Wa kullu halifin bi ghairillah, dan semua sumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya muharram dan hukumnya apa? Syirik. Nah, syirik asghar lafzi. Syirik asghar secara lafaz. Kapan bisa masuk dalam kategori syirik akbar? Apabila orang yang bersumpah ini betul-betul yakin bahwa perkara yang dia bersumpah dengannya dia akan menimpakan kemudaratan apabila dia menyelisihinya. Dalam artian betul-betul pengagungan. Nah, diserahkan kepada sesuatu yang dia bersumpah dengannya. Ini mencapai syirik akbar. Tapi asal dalam masalah sumpah bi ghairillah, dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya apa? Muharram, kategori syirik asghar lafzi. Syirik asghar secara lafaz. Jadi secara lafadznya saja sudah termasuk lafadz yang syirki ya khalifillah. Makanya seandainya seorang cuma mengatakan pokoknya saya cuma ikut-ikut saja, ini tetap terjatuh dalam keharaman keharaman lafadznya. Paham? Kalau diikuti keyakinan, pengagungan terhadap terhadap sesuatu yang dia bersumpah dengannya, maka jatuhnya pada syirik akbar. Karena pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia mengagungkan Allah, ini syirik akbar. Ini perincian tentang masalah sumpah. Qala wa dalilu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andad wala tahlifu illa billah wala tahlifu billahi illa wa antum shadiqun. Hadits rawahu Abu Dawud wa Nasa'i was-sahahu Al-Albani kama fi sahih Abi Dawud wal Wadi'i fi sahih Al-Musnad. Berarti hadits ini sepakat dua syaikhan. Dua imam ahli hadits abad ini, yaitu Imam Al-Wadi'i dan Imam Al-Albani rahimahumullah ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, yaitu bersumpah dengan menyebut bapak-bapak kalian, atau sumpah atas nama bapak-bapak kalian, sama. Atau dengan ibu-ibu kalian. Jangan pula bersumpah dengan al-andad. Apa yang dimaksud dengan al-andad? Yaitu semua tandingan-tandingan bagi Allah, yaitu berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wala tahlifu illa billah, dan jangan kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mencakup sifat-sifatnya. Berarti di sini ada larangan dan ada bimbingan. Ada bimbingan, yaitu tidak boleh bersumpah dengan selain nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Dan kalau mau bersumpah, hendaknya bersumpah dengan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Kemudian bimbingan yang ketiga, wala tahlifu billahi illa wa antum shadiqun, dan jangan kalian bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan kalian itu jujur, benar dalam sumpah yang kalian katakan. Nah, karena termasuk dosa besar ya khanifillah kalau seorang bersumpah dengan sumpah yang palsu. Nah, dengan sumpah palsu. Baik. Kalau dusta biasa saja khanifillah, seorang berbohong tanpa ada sumpah, ini sudah masuk dalam kategori
Dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Apa yang menunjukkan kalau itu dosa besar? Bahwasanya dusta itu masuk kategori dosa besar. Indah ya Abu Abdillah. Nah, di situ ada ancaman. Iyyakum wal kadzib. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Baik. Menunjukkan dusta itu dosa besar. Juga merupakan alamat kemunafikan. Nah, kalau kemudian ditambah lagi dia sudah bersumpah dengan nama Allah dan dusta. Ini apa? Lebih parah lagi dosanya. Lebih parah lagi dosanya. Makanya kalau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala harus jujur. Harus benar terhadap perkara yang kita sumpahkan. Nah, baik. Ini kalau sumpah berhubungan dengan khabar. Nah, berhubungan dengan khabar yang telah lewat, ini harus betul-betul kita yakin tentang kebenarannya. Sebab kalau seorang bersumpah dengan perkara yang sudah lewat dan dia tahu yang disumpahkan itu adalah sesuatu yang dusta, ini namanya yaminul ghamus. Ini ada ancaman yang sangat keras, al-yaminul ghamus. Nah, dinamakan ghamus kenapa? Karena menjeburkan pelakunya ke dalam neraka. Baik. Bersumpah dengan sumpah palsu. Misalnya, dia jual barang. Barang ini ya khanifillah belum ada yang membeli sama sekali. Tapi kemudian dia bersumpah, wallahi barang ini sudah ada yang nawar 1 juta, tidak saya kasihkan. Padahal apa? Tidak ada yang nawar sama sekali. Ini namanya sumpah palsu. Ini masuk kategori yaminul ghamus. Kalau yang seperti ini khanifillah tidak ada kafarahnya. Tidak ada kafarah. Nah, kewajiban bagi dia adalah apa? Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang ditentukan untuk menebus kecuali tobat. Nah, tapi kalau sumpah untuk perkara yang mustaqbal, perkara yang akan datang, demi Allah, aku akan datang ke rumahmu besok, untuk meyakinkan temannya, karena di antara fungsi sumpah adalah apa? Penegasan, untuk menguatkan apa yang akan kita lakukan besok. Nah, ternyata besoknya dia tidak datang. Karena suatu halangan. Baik, demi Allah aku akan datang ke rumahmu besok. Ternyata besoknya tidak datang. Maka, kewajiban bagi dia apa? Untuk membayar kafarah. Membayar kafarah. Kafarahnya apa? Memberi makan 10 orang miskin, atau apa? Memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Ini 3 sifatnya pilihan, memilih mana yang dia sukai atau yang mudah baginya. Nah, kalau ketika tidak mampu, maka diberi apa? Jalan keluar untuk berpuasa berapa hari? 3 hari. Nah, ini kafarah sumpah. Baik. Dan terkadang sumpah-sumpah yang isinya sesuatu yang di sana kalau melanggarnya lebih bagus, maka disarankan dalam syariat ini untuk apa? Untuk digugurkan. Baik. Man halafa ala syai'in wa ra'a ghairahu khairan minhu falyukaffir an yaminih wal yaqdi ma huwa khair. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja bersumpah dengan suatu perkara, kemudian dia melihat perkara lain lebih bagus daripada apa yang dia sumpahkan, maka hendaknya dia menggugurkan sumpahnya dan menunaikan yang lebih bagus itu.
Sebagaimana kasus yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala beliau bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada Mistah. Mistah ini adalah kerabat Abu Bakar yang diberi nafkah oleh Abu Bakar. Cuma pada peristiwa fitnah yang tersebar seputar Ummul Mukminin Aisyah yang dikenal dengan apa? Fitnatul Ifk. Disebar oleh orang-orang munafikin bahwasanya Aisyah berzina. Subhanallah. Bagaimana sakitnya keluarga Abu Bakar, ya tidak? Ternyata Mistah ini yang kerabat dekat sudah diberi nafkah, ternyata apa? Ikut terseret dengan apa? Dengan berita hoak orang-orang munafik saja. Sampai ikut berbicara tentang kehormatan Aisyah. Makanya tatkala turun berita dari langit tentang sucinya Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar apa? Bersumpah, demi Allah aku tidak akan memberikan nafkah kepada Mistah. Ya sakit, ya tidak? Gimana tidak sakit? Ini keluarga dekat malah. Dan memang orang-orang yang sudah disikapi baik, apalagi keluarga, kemudian kalau berbuat buruk kepada kita, sakitnya jauh lebih berat daripada orang yang tidak kenal. Kalau orang yang tidak kenal menyakiti sudah biasa, tidak kenal. Tapi orang kenal baik, orang dekat, kemudian menyakiti, ini lebih berat. Makanya Abu Bakar saat itu bersumpah tidak akan memberikan nafkah. Tapi datang bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memberikan maaf. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya dia memberikan pemaafan dan memberikan keluasan. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah kalian menginginkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian? Lihat bagaimana halusnya ini. Halusnya apa? Halusnya bimbingan Allah. Sebagaimana kita suka untuk diampuni, ya jadilah orang yang suka memaafkan. Kalau kita mengharapkan pemaafan dari Allah, ya jadilah orang yang suka memaafkan manusia. Maka kemudian Abu Bakar pun menggugurkan sumpahnya. Jangan sampai sumpah ini menjadi penghalang untuk kita berbuat baik. Dalam ayat bagaimana? Dalam ayat la taj'alullaha 'urdatan li aymanikum. Baik. Jadi jangan jadi penghalang sumpah kita untuk berbuat baik. Kalau memang di sana ada yang lebih baik, kita terlanjur sumpah dengan perkara yang menghalanginya, maka dalam syariat dibimbingkan untuk menggugurkan sumpah dan membayar kafarah, kemudian melakukan yang lebih baik itu. Ini berhubungan dengan la tahlifu billah illa wa antum shadiqun. Ada dua hal yang harus kita bedakan. Kalau sumpahnya berhubungan dengan berita yang telah lewat, maka betul-betul harus benar, harus jujur. Kalau dusta masuk dalam yaminul ghamus. Dan ini dosa besar. Sumpah palsu. Tapi berhubungan dengan perkara yang akan datang, yang akan kita lakukan. Demi Allah kalau kamu sampai keluar, kamu saya ceraikan. Kamu saya ceraikan. Dan niatan suami untuk mengancam. Tapi ternyata betul, istrinya keluar. Entah apa lupa keluar rumah misalnya, tanpa izin. Bingung, mau ceraikan nyari lagi. Pusing kan. Dengan demikian membayar kafarah saja. Membayar kafarah. Kemudian hadis yang kedua, wa haditsu Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bil amanati falaysa minna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja bersumpah dengan amanah maka bukan termasuk golongan kami. Ini juga dalil yang menunjukkan kalau bersumpah dengan selain nama Allah masuk dalam kategori dosa besar. Setelah kita lewati dulu penjelasan Syekhul Islam, demikian pula Imam Asy-Syanqiti tentang definisi dosa besar. Termasuk kalau ada kata falaysa minna,
berarti termasuk dosa besar. Yang bersumpah dengan amanah, dengan kehormatan, itu termasuk dosa besar. Nah, bahkan masuk kategori syirik asghar. Allahul musta'an. Nah, sekarang kalau ditanya, bersumpah dengan nama Allah tapi dia dusta, dengan bersumpah dengan selain nama Allah tapi dia jujur, mana yang lebih parah? Mana yang lebih parah, Pak Andin? Hah? Parah semua. Nah, iya. Parah semua jelas. Sekarang mana yang lebih parah? Jadi yang parah semua tadi, yang lebih. Karena keparahan itu tingkat-tingkat. Nah, bersumpah dengan selain nama Allah, walaupun dia jujur. Kenapa? Karena syirik, ya kan? Karena itu masuk kategori syirik. Ya. Syirik asghar lebih besar dosanya daripada dosa besar. Mafhum sampai sini? Nah. Baik. Barakallahu fiikum. Nasallallahu taufiq wassalam.